Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Dava Praditya dari Program Studi Manajemen Administrasi Logistik kelas B, NIM 400131965014. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya Hadrat Mirza. Perkenalkan, nama saya Hadrat Mirza Dedawisya, NIM 4001313650130130 dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik. Sebaiknya kita paham terlebih dahulu dan mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah bank konvensional. Bank konvensional pertama kali didirikan dalam bentuk usaha firma pada tahun 1690, tepatnya di negara Inggris. Pada saat itu, kerajaan Inggris berkeinginan untuk membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk menandingi armada laut negara Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris pada saat itu tidak memiliki kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian direalisasikan oleh Charles Montagu, kemudian dibuatlah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah juga mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan merupakan kegiatan pada zaman kuno di benua Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang pesat ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, maupun di Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun Amerika. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang akan dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Kemudian, kegiatan ini dikenal sebagai pedagang valuta asing atau money changer. Awal mulanya memang pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yakni menjual maupun membeli mata uang logam. Cepat lambat laun, keberadaan bank dapat menjadi tempat penitipan logam mulia untuk dapat menjaga keamanan. Sebagai bukti penyimpanan maupun penitipan logam mulia tersebut, pihak pedagang akan memberi surat bukti atas penitipannya yang juga sering disebut sebagai nota emas Smith atau Goldsmith Note, atau yang biasa kita kenal dengan uang giral. Kemudian berikutnya kegiatan perbankan akan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank yang lainnya akan menyusul sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita ke tahap pengertian bank konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di mana di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut ahli Pearson, bank merupakan entitas bisnis yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Dalam hal ini, bank operasional hanya pasif, yakni menerima uang yang disetorkan. Kemudian menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31, bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dan lembaga yang membutuhkan dana, serta lembaga-lembaga yang mendukung lalu lintas pembayaran. Contoh bank konvensional di Indonesia sendiri adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mega, dan Bank Panin. Pendirian bank konvensional harus berdasarkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah persetujuan prinsip. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan oleh salah satu calon pemilik usaha bank yang diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang berisi nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota direksi yang mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Kemudian data kepemilikan. Kemudian dalam hal pemerintah baik pusat atau daerah disertai dengan fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan pemerintah daerah bagi pemerintah daerah.
dokumen dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh pihak bank. Persetujuan atau penolakan atas permohonan prinsip diberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penelitian dilakukan atas pertimbangan kelengkapan dan kebenaran dokumen, tingkat persaingan, kejenuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan juga penilaian terhadap calon PSP, anggota Dewan Direksi dan Komisaris tentang kemampuan dan kepatutan. Yang kedua adalah izin usaha. Izin usaha diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Setelah dilakukannya persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip itu diterima, maka hal yang selanjutnya dilakukan ialah mengurus izin usaha. Ada beberapa syarat yang dilakukan dalam izin usaha, diantaranya akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, data susunan Dewan Komisaris dan Direksi, bukti setoran minimal 30% dalam bentuk fotokopi biliet deposito atas nama Gubernur Bank Indonesia, bukti kearsipan operasional, surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Setelah dua tahapan itu dipenuhi secara lengkap, maka izin dalam pendirian bank sudah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia secara resmi. Melihat pertimbangan serta kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan, serta analisis yang dilakukan oleh Dewan Anggota Bank Indonesia. Mengapa diadakannya sebuah peraturan atau regulasi adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan atau operasional perbankan, khususnya bank konvensional itu sendiri. Bank konvensional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15-PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah. Kemudian berbicara mengenai tujuan berdirinya bank konvensional, yaitu secara garis besar tujuan perbankan Indonesia itu sendiri, khususnya bank konvensional, yaitu menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pula disebutkan bahwa badan usaha khususnya perbankan itu sendiri menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ruang lingkup usaha perbankan khususnya bank konvensional secara umum yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, kemudian deposito, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, kemudian membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya, yang mana seperti halnya surat wesel, kemudian surat pengakuan hutang atau kertas dagang. Kemudian melayani pula memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Selain itu menempatkan dana, meminjam dana dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk atau cek dan sarana lainnya. Selain itu pula ruang lingkup kegiatan perbankan khususnya bank konvensional itu sendiri yaitu melakukan kegiatan valuta asing yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, kemudian modal ventura, perusahaan efek,
asuransi serta lembaga clearing.